Oke, halo semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kembali lagi kita di materi kecerdasan buatan. Pada saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai topik-topik di dalam kecerdasan buatan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yosua Marlon Marcel Nawawar dengan NIM 2302408. Saya dari kelas 5TI1. Pada kali ini kita akan membahas topik mengenai fase-fase dalam pengambilan keputusan. Berikut, seperti yang dapat kita lihat di sini, terdapat bagan yang menjelaskan mengenai fase-fase atau tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Nah, bagan ini sebenarnya diambil dari satu teori yaitu Simon Decision Making Process, di mana terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama ada komponen reality atau kenyataan. Berikut masuk ke dalam fase-fase pengambilan yaitu intelligence, design, choice, dan juga implementasi. Nah, kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai teori ini. Teori Simon Decision Making adalah teori pengambilan keputusan oleh Herbert Simon yang berfokus pada rasionalitas terbatas atau bounded rationality dan konsep satisficing atau kepuasan. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak selalu dapat membuat keputusan yang optimal karena keterbatasan kognitif seperti berpikir dan juga berproses informasi dan informasi itu sendiri, sehingga mereka cenderung memilih solusi yang cukup baik atau satisfying daripada yang terbaik atau optimal. Berikut kita masuk ke dalam penjelasan mengenai fase-fase tersebut. Yang pertama ada fase intelijen. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup permasalahan serta proses pengenalan masalah. Data yang telah diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Nah, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam fase ini. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada klasifikasi masalah, dan yang terakhir ada penguraian masalah. Berikut kita masuk ke dalam fase yang kedua yaitu fase desain. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif, tindakan atau solusi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Tahap ini merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan sehingga diperlukan proses validasi dan vertifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang sudah ada. Nah, ada beberapa poin dalam fase desain. Yang pertama, pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Berikut, untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Berikut model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Dan berikut ada model yang lebih sederhana, biasanya memerlukan lebih sedikit data, atau data yang diagregasikan lebih mudah didapatkan. Terakhir, model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, berikut ada contoh dalam fase desain, di mana bagaimana berikan pada waktu khusus dan juga server web mana yang akan dibeli atau disewa. Kita masuk pada fase berikutnya, yaitu fase pemilihan. Pada tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi. Jadi solusi yang kita keluarkan atau kita identifikasi tidak hanya satu, yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar individu dapat menentukan sebuah pilihan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Ada juga beberapa poin penting dalam fase pemilihan. Yang pertama, masing-masing alternatif harus dievaluasi. Berikut, jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lainnya. Berikut ada analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Dan yang terakhir ada analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Terakhir kita masuk ke dalam fase implementasi, di mana fase ini bersifat opsional karena pada awal pencetusan dari teori Simon ini hanya terdapat 3 fase utama yaitu fase intelijen, fase desain, dan juga pemilihan. Dan seiring berjalannya waktu, maka ditambahkannya fase implementasi untuk menyesuaikan dengan proses pengambilan keputusan ini. Nah, pada tahap ini dilakukan penerapan rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan, serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan.
beberapa poin penting dalam fase implementasi, yaitu pertama, mengubah keputusan menjadi tindakan. Yang kedua, memastikan pelaksanaan yang efektif. Yang ketiga, menerima solusi yang cukup baik atau satisfying. Dan yang terakhir yaitu adaptasi terhadap setiap perubahan seiring berjalannya dengan waktu atau kebutuhan. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan dari pembahasan topik ini, yaitu di mana pengambilan keputusan yang dicetuskan oleh Herbert Simon menekankan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam rasionalitas atau bounded rationality, sehingga cenderung memilih solusi yang cukup baik daripada yang benar-benar optimal. Dalam proses pengambilan keputusan ini, ada beberapa fase-fase atau tahapan-tahapan yang dilalui, yang diikuti oleh 3 fase utama dan juga 1 fase yang telah dicetuskan seiring dengan berjalannya waktu, yaitu fase intelijen, fase desain, fase pemilihan, dan fase implementasi. Secara keseluruhan, teori ini menekankan bahwa proses pengambilan keputusan bukan hanya soal memilih solusi terbaik, tetapi juga bagaimana mengelola keterbatasan informasi, kognitif, dan sumber daya dalam praktik dunia nyata. Mungkin sekian saja pembahasan mengenai topik ini. Sekian saya sampaikan, terima kasih.